salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Maluku Barat Daya, hadir lengkap. Ada yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam hal ini Wakil Ketua 1, Pak Nadiem, Pak Kajari, Pak Kapolres. Yang saya hormati pejabat sekretaris daerah Kabupaten Maluku Barat Daya bersama staf ahli bupati, asisten pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, yang saya hormati Ketua Klasis Leti Muhammad atau yang diwakili oleh Pendeta, para kepala bagian sekretariat daerah, para narasumber dari DPKP perwakilan Provinsi Maluku, dan para peserta diklat serta hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah kami untuk menyampaikan sambutan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pembukaan diklat bendahara lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya pada saat ini. Mengawali sambutan ini, saya terlebih dahulu mengajak hadirin semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan perlindungannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini bisa bersama-sama diberi kesempatan untuk bertemu mengikuti diklat bendahara daerah bagi para bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2023 dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana diketahui bersama bahwa sejak terjadinya reformasi di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pengembangan pemerintah pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengelola keuangan daerah, telah menjadi berhubungan di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain mencakup masalah penatausahaan keuangan yang harus dilaksanakan secara relevan, handal, dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan agar keuangan daerah yang dibebankan berdasarkan APBD merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, perlu peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pertanggungjawabannya, yaitu setiap pejabat pengelola keuangan masing-masing organisasi perangkat daerah diharapkan dapat menciptakan pengendalian manajemen yang semakin efektif dan efisiensi guna menjamin 4 hal. Pertama, pencapaian tujuan organisasi. Kedua, keamanan sumber daya yang dikelola. Dan ketiga, ketaatan pada ketentuan yang berlaku. Dan keempat, dipeliharanya data informasi keuangan yang ada. Selain itu, diperlukan pula kesamaan persepsi, langkah, tindakan secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur terkait dalam pengelolaan keuangan daerah. Hadirin yang berbahagia, tugas bendahara saat ini dihadapkan dengan perkembangan era digitalisasi yang semakin cepat, di mana segala sesuatu bisa dilakukan dengan serba digital. Dengan adanya perkembangan era digitalisasi merupakan ancaman bagi dunia kerja karena akan berdampak terhadap penggunaan tenaga sumber daya manusia. Dampak yang diangkat didasarkan adalah bergantinya penggunaan tenaga manusia dan tenaga IT. Dengan demikian sangat menyulitkan bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki skill di bidang IT. Untuk menghadapi ancaman era digitalisasi tersebut,
dibutuhkan informasi serta perubahan terhadap digitalisasi itu sendiri. Para ASN dituntut menguasai dan memiliki skill di bidang IT, informasi dan teknologi. Dunia digitalisasi sangat berpengaruh ke semua bidang kerja, termasuk bidang keuangan yang mana semua akan beralih ke digitalisasi. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita semua sudah merasakan dampak dari perkembangan era digitalisasi di mana semua bidang pekerjaan digerakkan langsung dengan IT. Dampak ini di Kabupaten Maluku Barat Daya sangat dirasakan pada bidang keuangan di mana semua sistem pengelolaan keuangan oleh pemerintah pusat sudah menerapkan pengelolaan keuangan melalui aplikasi berbasis web. Dan pada bidang pengelolaan keuangan itu sendiri di Kabupaten Maluku Barat Daya saat ini sudah dilakukan yang dimulai dari proses penganggaran penatausahaan sampai kepada pelaporan yang berbasis web dengan menggunakan aplikasi FMIS. Bahkan penerbitan SP2D secara online serta dalam pengelolaan gaji dengan menggunakan aplikasi SIM gaji Taspen sudah berbasis web. Hadirin yang berbahagia, dalam menjawab tantangan era digitalisasi, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam, tetapi harus selalu mencari informasi agar dapat melakukan perubahan-perubahan terhadap adanya perubahan teknologi yang berkembang begitu besar. Para ASN harus terus didorong untuk selalu mengembangkan kualitas sumber daya yang dimiliki baik dari sisi skill maupun software, karena jika tidak demikian maka akan ketinggalan jauh di belakang. Kedepannya, dengan perkembangan era digitalisasi yang begitu besar, tugas bendahara tidak lagi dilakukan oleh bendahara tetapi akan digunakan oleh robot. Untuk itu para bendahara dituntut untuk mampu mengikuti dan menguasai perkembangan teknologi dan informasi. Bahkan pegawai negeri sipil itu pun akan semua digantikan oleh tenaga robot. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, dalam visi misi Bupati Maluku Barat Daya kita semua dituntut untuk tidak berpangku tangan tetapi harus terus berlari menuju Maluku Barat Daya maju serta mampu bersaing dengan dunia luar, mampu menciptakan inovasi pada masing-masing bidang tugas kita agar dapat menjawab semua tanggung jawab global yang sementara mengancam saat ini. Salah satu cara untuk menjawab visi misi Bupati Wakil Bupati Maluku Barat Daya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama kepada pejabat yang diserahi tugas dan fungsi bendahara melalui diklat, dengan harapan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ke depan makin terwujudnya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik, clean government dan good government. Pemerintah yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci keberhasilan masyarakat terhadap pemerintah, yaitu dengan mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara akurat. Organisasi perangkat daerah sebagai salah satu entitas pelaporan keuangan daerah yang merupakan bagian dari entitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat mempengaruhi pemberian opini BPK RI terhadap kecukupan pengungkapan, sehingga dengan ketaatan kita terhadap pengelolaan keuangan sesuai ketentuan diharapkan mampu meningkatkan nilai audit hasil pemeriksaan daerah yang lebih baik. Hadirin yang saya banggakan, Kabupaten Maluku Barat Daya yang dimekarkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 sudah banyak mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Pada pembangunan sumber daya manusia khususnya SDM yang diserahi tugas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui beberapa hal, yaitu pertama, diklat bagi pejabat penatausahaan keuangan lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2015 yang bekerjasama dengan LPM
Universitas Indonesia. Kedua, diklat pejabat pengurus barang lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya pada tahun 2017 bekerjasama dengan LPM Universitas Patimura. Ketiga, diklat bendahara pada tahun 2018 bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku. Dan keempat, pada tahun 2022 di lingkup diklat penggunaan aplikasi MIS yang bekerjasama dengan BPKP Pusat dan berlangsung di Ciawi. Melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia bidang pengelolaan keuangan, maka pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dapat memperoleh opini wajar dengan pengajuan VDP oleh BPKRI atas LKPD tahun 2016 sampai dengan 2018. Opini wajar tanpa pengecualian atau VTP oleh BPKRI atas LKPD tahun 2019 sampai dengan 2022. Hadirin yang saya hormati, dari opini VTP atas LKPD tahun 2019, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan bonus kepada pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam bentuk dana insentif daerah sebesar Rp40.940.542.000 yang direalisasikan pada tahun anggaran 2021. Pada tahun anggaran 2022, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mendapatkan dana insentif fiskal oleh pemerintah pusat atas adanya penyampaian pelaporan keuangan yang tepat waktu serta adanya inovasi yang dilakukan oleh daerah di bidang pengelolaan keuangan sebesar Rp11.058.840.000 dan pada tahun 2013 sebesar Rp18.059.872.000 dan untuk mempertahankan opini BPT melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah BKD semakin giat melaksanakan fasilitasi terhadap pejabat keuangan melalui counting klik sesuai permasalahan yang dihadapi yang dimulai dari anggaran bagi kesubag perencanaan penata usaha bagi bendahara pengelola penerimaan pelaporan belanja dan aset bagi pejabat penata usaha keuangan pengurus barang, pejabat penata usaha barang. Semua ini bertujuan agar pejabat pengelola keuangan lebih bertanggung jawab dan semakin profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Hadirin yang berbahagia, dalam hal yang diraih di atas tidak terlepas dari berkat kerja keras kita semua. Kata bijak begini: jalan-jalan ke tempat wisata di kebun raya dilihat anoa. Lakukan pekerjaan dengan cinta, hadapi kesulitan dengan berdoa. Saat ini dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku yang telah menggunakan SP2D online dan SIM tadi Taspen yang berbasis web adalah baru Kabupaten Maluku Barat Daya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya mampu bersaing dengan kabupaten lain secara nasional walaupun dengan anggaran yang terbatas. Digital ini hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga sekembalinya saudara ke unit kerja masing-masing sudah memiliki kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, dimulai dari pengkajian, dari mengkaji, memahami mata anggaran yang dikuasai dan dikelolanya serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan norma dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala BPKP Provinsi Maluku beserta stafnya dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya
diklat ini. Dan semoga kerjasama yang sudah terjalin dengan harmonis dapat terus dipertahankan dan dikembangkan di masa yang akan datang. Demikian sambutan ini saya sampaikan dengan harapan kiranya peserta dapat belajar sungguh-sungguh karena diklat ini sangat berguna demi peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam penerimaan keuangan. Aparatur yang berkualitas adalah aparatur yang mampu mengikuti setiap perubahan paradigma yang terjadi. Dan sebelum saya membuka acara ini, saya secara resmi saya akan berpantun seperti yang dipantuni oleh Ketua Panitia. Mari merapat ke ruang senat. Cuacanya terik, terasa penat. Jadi pejabat adalah amanat. Jika korupsi namanya pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kalbeno. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Mohon izin kami sampaikan kepada Forkopimda dan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mendampingi Wakil Bupati dalam pengumpulan TIFA. Ya Pak, perkenankan kami membuka acara ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya membuka acara pembukaan dan pendidikan dan pelatihan bendahara di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan resmi. Terima kasih. Bapak Ibu, kita ada dalam sesi foto bersama. Mohon izin bersiap para narasumber dan ibu pendeta, kami silakan untuk mendapatkan diri dalam sesi foto bersama. Bapak Ibu, kami silakan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara pembukaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bendahara di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tahun